Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ruang Belajar. Kali ini kita akan membahas instrumen akustik pada akustik kelautan bersama saya Muammar Gaddafi. Adapun referensi yang kita gunakan adalah buku berjudul Fisheries Acoustic Theory and Practice, second edition karya John Simon dan David McLennan. Daftar isi pembahasan kita meliputi pertama introduction atau pengantar, yang kedua adalah membahas terkait dengan echo sounder yang meliputi scientific echo sounder, echo integrator, basic net sonde, scanning net sonde. Kemudian yang ketiga adalah instrumen for measuring the target strength atau instrumen untuk mengukur target atau kekuatan target, yang membahas dual beam echo sounder, kemudian split beam echo sounder, dan resolution of single target. Lalu yang keempat adalah sonar, meliputi searchlight sonar, side scan sonar, kemudian sector scanner, three-dimensional sonar system, serta Doppler effect. Kelima adalah installation of acoustic system atau instalasi sistem akustik, yang mengulas terkait dengan posisi transducer on or near the vessel atau posisi transducer di kapal atau di sekitar kapal. Juga terkait deep towed bodies dan vessel noise performance. Yang keenam adalah kalibrasi, yang meliputi experimental procedure atau prosedur eksperimen, lalu direction sensing echo sounder atau arah sensing daripada echo sounder, serta calibration of multi-beam sonar atau kalibrasi dari multi-beam sonar. Untuk part 1 ini saya akan membahas poin 1 sampai dengan poin 2 saja, yaitu introduction dan echo sounder. Sonar adalah istilah umum untuk perangkat apapun yang menggunakan suara untuk mendeteksi jarak jauh atau pengamatan objek di dalam air. Echo sounder adalah bagian dari sonar dengan arah pancaran gelombang suara secara vertikal. Biasanya digunakan untuk pemetaan kedalaman laut, mendeteksi keberadaan ikan maupun benda lain yang berada di dalam air. Kali ini kita akan membahas prinsip-prinsip operasi dan instrumen akustik modern. Echo sounder terdiri dari timer, transmitter, transducer, amplifier, dan display. Transmitter menghasilkan ledakan energi listrik pada frekuensi tertentu. Frekuensi khas dari echo sounder yang digunakan dalam aplikasi perikanan adalah sebesar 38 kHz, 120 kHz, lalu 200 kHz atau 420 kHz. Yang dimaksud dengan 38 kHz yaitu 38.000 siklus per detik. Output dari transmitter diteruskan ke transducer yang mengubah energi listrik menjadi energi akustik, kemudian dipancarkan dan merambat melalui air. Echo sounder untuk laut dalam menggunakan frekuensi rendah, yaitu di bawah 10 kHz. Sedangkan echo sounder yang digunakan di laut dangkal dan danau seperti untuk mengamati plankton di dekat permukaan biasanya menggunakan frekuensi antara 100 dan 450 kHz. Pada display, arah vertikal menunjukkan kedalaman, sedangkan horizontal menunjukkan waktu. Lalu kita masuk pada scientific echo sounder.
Scientific Echo Sounder memiliki komponen seperti pada slide sebelumnya yang membahas echo sounder secara umum. Pada Scientific Echo Sounder, sinyal yang diterima sejak awal proses sudah diubah dari analog ke digital. Scientific Echo Sounder memiliki kelebihan berupa penggunaan yang fleksibel dan stabil dalam pengoperasiannya. Contoh produknya adalah Simrad EK500 dan yang lebih baru adalah EK60. Selanjutnya kita masuk pada Echo Integrator. Dahulu, Echo Integrator merupakan perangkat yang terpisah untuk mendapatkan hasil akhir dari echo sounder. Namun untuk saat ini, seiring dengan perkembangan teknologi, maka echo integrator ini sudah menjadi bagian dari perangkat echo sounder atau diinstal sebagai software pada komputer. Prinsip kerja dari integrator adalah menjumlahkan atau mengintegrasikan energi pantulan suara yang dipantulkan oleh objek yang telah dipilih melalui ekogram. Pemilihan ini dilakukan secara otomatis maupun manual. Saat ini, seiring perkembangan teknologi, maka sistem digital pada echo sounder sudah berjalan secara otomatis dalam memilih dan mengintegrasikan energi pantulan lalu ditampilkan pada layar sesuai gambar di atas. Sedangkan prinsip kerja integrasi dapat dilihat pada gambar di samping. Berikutnya kita masuk pada Basic Net Sonde. Basic Net Sonde merupakan echo sounder dengan transducer yang dikendalikan dari penerima elektronik di kapal. Transducer ditempatkan pada mulut bagian atas jaring troll yang ditransmisikan ke penerima sinyal di kapal melalui kabel ataupun tanpa kabel melalui link akustik. Net sonde pada jaring memiliki baterai atau power supply sendiri dan memiliki dua transmitter. Satu untuk menghasilkan pulsa listrik ke transducer dan satu lagi mengarahkan sinyal ke receiver. Sinyal ditransmisikan ke hidrofon di dalam air dekat kapal. Gambar di samping menunjukkan lokasi pemasangan transducer pada mulut jaring pelagic troll untuk mendeteksi arah gerakan ikan dan dasar laut. Gambar tersebut merupakan ekogram dari net sonde dengan garis transmisi pada bagian atas pada kedalaman 0 meter yang merupakan lokasi transducer. Bagian A menunjukkan awal jaring diturunkan lalu menyesuaikan dengan kecepatan tarik dalam proses penangkapan ikan. Lalu bagian D memperlihatkan semula jaring turun kemudian segera naik. Bagian B menunjukkan jarak antara kaki jaring dengan dasar perairan di mana operator atau nahkoda mengatur posisi jaring pada jarak aman dengan dasar perairan, di mana jarak dijaga pada 1-2 meter dari dasar agar tidak terjadi kerusakan akibat gesekan dengan dasar laut atau perairan. Bagian E menunjukkan sekumpulan ikan di bawah jaring, sedangkan bagian F menunjukkan sekumpulan ikan yang memasuki jaring. Lalu bagian C memperlihatkan proses penarikan jaring. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan scanning net sonde, di mana transducer dipasang pada mulut jaring bagian atas yang dihubungkan ke kapal menggunakan kabel. Transducer ini dapat diatur arah pancarannya oleh operator atau berputar secara otomatis seperti radar udara. Gambar A memperlihatkan mulut jaring yang berbentuk oval
dan dasar perairan. Sedangkan gambar B menunjukkan operasi penangkapan ikan dengan posisi jaring 2 meter di atas dasar perairan. Gambar C memperlihatkan sekumpulan ikan memasuki jaring trol. Dan terakhir pada gambar D, jaring mulai meninggalkan dasar untuk proses dimulainya penarikan jaring. Demikian pembahasan bagian 1 dan 2 untuk topik instrumen akustik. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.